Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini senang sekali kita bisa melaksanakan untuk presentasi bedah buku di program literasi FPK. Dari hari ini akan menyampaikan bedah bukunya dari Universitas Mercu Buana, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga dalam presentasi nanti adik-adik bisa menguasai semuanya bahan dan materinya. Itu kami dari tim literasi perkenalkan diri. Saya Joni Manan. Saya sendiri Ibu Yana. Saya Ibu Dewi Kausar. Saya Imade Swastika. Jadi kami dari tim FPK akan mengikuti bedah buku dari adik-adik untuk hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yana, Ibu Dewi telah hadir dalam pemaparan materi buku kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Yusuf Sanusi dan rekan saya. Nama saya Wulandari. Nama saya Mayani Fauzia. Baik Ibu, jadi di sini kami mengambil buku dengan berjudul Meraih Tiket Kerja Sedini Mungkin. Itu karya dari Dr. Andes Nugroho Budi Utomo, MM, dan Ibu Ratna Sesotia Widajati, SPSI, MSI, PSI. Ini merupakan anggota kami, ada Wulandari, saya, dan Mayani. Baik, ada daftar isi yang pertama yaitu ada latar belakang buku, strategi, ada peran mahasiswa, ada kisah sukses, dan kelima relevansi dengan mahasiswa, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, latar belakang dari buku ini. Baik Ibu, jadi penulis buku ini dilatar belakangi oleh realitas yang sering terjadi di dunia pendidikan. Banyak lulusan perguruan tinggi yang setelah wisuda itu justru mengalami kebingungan, tidak tahu harus melangkah kemana dan apa yang harus dia lakukan. Alasan kami memilih buku ini, Bu, karena kami itu semester 7, yang dimana kami akan melanjutkan pada kehidupan yang sesungguhnya, Bu, yaitu dunia kerja. Nah, sehingga kami melihat ini menarik nih buku ini untuk kita bahas nih, Bu. Nah, tidak sedikit, Bu, mahasiswa beranggapan bahwa IPK tinggi ini adalah jaminan utama nih untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, Bu, kenyataannya dunia kerja ini menuntut lebih dari sekedar nilai akademik. Tidak banyak orang yang IPK tinggi itu akan tetapi masih sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, perusahaan dan instansi kini mencari lulusan yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama, kompetensi nyata. Yang kedua, ada sikap kerja yang baik. Nah, kalau kita berkaitan dengan sikap kerja yang baik, itu berkaitan dengan etika, Bu. Karena dalam dunia pekerja tentu etika itu penting. Yang kedua, mental yang kuat. Kita sebagai Gen Z sering dikatakan bahwa mental kita nih dunia kerja agak kurang nih, Bu. Maka dari itu dalam buku ini kita mengajak pada teman-teman semua untuk agar mental kita kuat di dalam dunia pekerjaan. Karena dunia pekerjaan itu ya lumayan ada ya kompetisi dan sebagainya. Dan terakhir adalah kemampuan beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja kita, dengan atasan kita, dengan rekan-rekan kerja kita tentunya. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa persiapan karir ini tidak bisa dilakukan secara instan saja, melainkan harus dipersiapkan sejak mahasiswa duduk di bangku kuliah, yaitu pada semester 1. Nah, dalam buku ini istilah tiket kerja digunakan sebuah metafora. Metafora itu sebuah perbandingan. Tiket kerja bukanlah hanya pekerjaan itu sendiri, melainkan bekal untuk memasuki dunia kerja. Tiket kerja mencakup yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Tentu, untuk kita mendapatkan suatu pekerjaan, kita harus yang namanya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Misalkan saya berada di jurusan akuntansi, pajak, saya harus memiliki pengetahuan itu. Lanjutnya pengalaman. Saya selama magang di Kesbangpol, tentunya saya mendapatkan pengalaman, banyak betul belajar di sini, sehingga itu merupakan bekal saya nantinya
akan berguna di saat saya untuk melamar suatu pekerjaan. Yang ketiga, sikap profesional. Seorang pekerja harus memiliki sikap profesional tentunya. Dan yang terakhir, serta kesiapan mental. Mental dan mental. Itu perlu banget, kita harus memiliki mental yang kuat. Next. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Maihani Fauzi. Selanjutnya, di sini ada strategi meraih tiket kerja. Yang pertama itu, langkah pertama yang sangat ditekankan dalam buku ini adalah mengenali diri sendiri. Mahasiswa harus memahami apa yang menjadi minatnya, bakatnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengenali diri sendiri, mahasiswa dapat menentukan arah karir yang sesuai, sehingga tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga merasa dirinya berkembang dan bermakna dalam pekerjaannya. Tanpa pemahaman diri, seseorang cenderung salah memilih pekerjaan dan mudah merasa tidak puas. Yang kedua itu ada penulis menegaskan bahwa kuliah saja tidak cukup. Mahasiswa perlu aktif mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan, yaitu seperti organisasi, magang, pelatihan, hingga sertifikasi. Selain hard skill, soft skill juga menjadi perhatian utama, seperti kemampuan komunikasi, kerjasama tim, disiplin, dan manajemen waktu. Soft skill inilah yang sering menjadi perbedaan antara lulusan yang biasa saja dengan lulusan yang unggul. Yang ketiga ada sikap kerja menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam jangka panjang. Dunia kerja ini sangat menghargai individu yang memiliki etika, tanggung jawab, kejujuran, dan konsistensi. Penulis menegaskan bahwa IPK mungkin membantu kita mendapatkan pekerjaan, tetapi sikaplah yang menentukan apakah kita akan bertahan dan berkembang dalam pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya itu ada peran mahasiswa dalam karir. Buku ini menekankan bahwa karir adalah tanggung jawab pribadi. Kampus hanya berperan sebagai sarana dan fasilitator, bukan penentu masa depan seseorang. Mahasiswa dituntut untuk aktif mencari peluang, belajar dari pengalaman, dan berani keluar dari zona nyaman. Kesuksesan bukan ditentukan oleh keberuntungan, melainkan oleh kesiapan dan kemauan diri sendiri untuk terus belajar, dan mahasiswa yang pasif akan tertinggal, sementara mahasiswa yang proaktif akan lebih melihat dan memanfaatkan peluang tersebut. Materi selanjutnya ada kisah sukses. Untuk memperkuat pesan, buku ini dilengkapi dengan 10 kisah sukses dari berbagai latar belakang. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa orang yang sukses tidak selalu mereka yang paling pintar secara akademik. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang pertama itu ada punya tujuan jelas, yang kedua mau belajar dari kegagalan, yang ketiga konsisten dalam berproses, dan yang terakhir itu tidak mudah menyerah. Kisah-kisah ini memberi motivasi bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil selama mau mempersiapkan diri dan berproses dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada materi relevansi dengan mahasiswa saat ini. Di era globalisasi dan digitalisasi, persaingan kerja semakin ketat. Lulusan perguruan tinggi tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan lokal, tetapi juga dengan teknologi dan tenaga kerja global. Dunia kerja berubah sangat cepat, sehingga mahasiswa dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi. Dalam kondisi ini, buku Meraih Tiket Kerja Sedini Mungkin menjadi sangat relevan sebagai panduan mahasiswa agar tidak salah langkah setelah lulus. Berikutnya ini ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa buku Meraih Tiket Kerja Sedini Mungkin mengajarkan kita bahwa kesuksesan karir bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kesuksesan harus direncanakan, dipersiapkan, dan diperjuangkan sejak masih menjadi mahasiswa. Kompetensi, sikap, dan kesiapan mental adalah kunci utama untuk memasuki dunia kerja. Semoga pemaparan ini dapat memberikan motivasi dan kesadaran bagi kita semua untuk mulai menyiapkan masa depan karir dengan lebih serius sejak sekarang. Sekian pemaparan dari kami. Apakah Ibu ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Paparan yang sangat menarik dengan pemilihan materi yang sangat
Kenapa saya bilang sangat menarik materinya? Karena ini adalah salah satu pedoman bagaimana adik-adik mahasiswa yang kebetulan selesai masa magangnya di sini untuk menuju ke tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk mencari lowongan kerja. Pertama sekali mungkin kita harus terima kasih kepada Kesbangpol dengan program literasinya ini, sehingga kalau memang tidak diprogramkan dengan acara bedah buku, mungkin kita tidak sama-sama di sini melihat dan mengerti ada buku ternyata yang isinya tentang ini gitu loh, tentang bagaimana memandu calon-calon tenaga kerja baru untuk bagaimana masuk ke dunia kerjaan. Bukan begitu ya? Iya. Ya, jadi kalau memang berkaitan dengan kehidupan kita bahwa bagaimana minat baca itu perlu, bagaimana bahwa ilmu itu perlu dari sumber dari manapun yang kita ambil sebagai bekal kita secara pribadi, secara insan untuk menuju kehidupan yang lebih baik ke depan. Jadi adik-adik, itulah tujuan dari literasi di Kesbangpol Jakarta Selatan ini, mengadakan program bedah buku kepada calon-calon tenaga kerja pemula yang ada. Jadi insya Allah pastinya materi bedah buku ini bermanfaat untuk kita, untuk adik-adik semua, dan bisa mentransfer ilmunya apa yang sudah disampaikan hari ini dalam isi buku ini bisa mentransferkan kepada teman-teman yang lain. Jadi ada literasinya. Jadi kalau kita bicara ada literasinya, pengalaman sudah kita dapat di Kesbangpol, kemudian ke depannya bagaimana kita memberi ilmu ini kepada teman-teman. Demikian adik-adik, insya Allah ini bermanfaat pastinya untuk kita. Bekalnya makin bertambah. Amin. Demikian dari saya. Kita makan sampai Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Yana. Menambahkan saja ya Nak ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketua kalian. Di sini ada Ibu Yana, perwakilan daerah dari Kepri ya, pembauran. Sangat bersyukur kalian bisa mendapatkan tempat magang di tempat yang pas ya Bu Yana ya, yaitu di Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Karena dari jajaran Kesbangpol senantiasa mengarahkan kepada anak-anak mahasiswa yang magang di sini untuk menjadi calon tenaga kerja yang profesional dan mandiri. Karena tadi disampaikan IPK itu tidak menjamin, tapi itu bagian dari sesuatu yang menjadi nilai tertinggi di suatu perusahaan. Karena kalian nanti akan memasukin DUDI ya. DUDI itu dunia usaha dan dunia industri. Dan di ilmu akademisi kalian insya Allah akan bermanfaat dengan bedah buku di literasi Kesbangpol ini. Karena tadi disampaikan loyalitas, etika, attitude itu sangat diperlukan di dunia kerja. Karena seseorang bekerja sampai dengan mencapai posisi yang di atas karena loyalitas dan etiknya. Mungkin ini bagian dari bekal kalian di bedah buku ini bisa disosialisasikan kepada adik-adik mahasiswa yang lain nantinya bagaimana kalian bisa magang di Kesbangpol Jakarta Selatan dengan mendapatkan banyak pengalaman di sini, mendapat arahan yang baik dari Kesbangpol. Karena pengalaman dunia kerja dan dunia industri di kalian nanti adalah basicnya di organisasi dan di tempat magang. Kalian bisa berjejaring dengan stakeholder yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mungkin itu dari kami sebagai pendamping literasi bedah buku Forum Pembauran Kebangsaan dan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya dan Ibu Yana menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat kalian semua. Baik Ibu, terima kasih pada Ibu Yana dan Ibu Dewi atas masukan dan saran. Tentu ini menjadi ilmu kami nih untuk kedepannya.
Ya, terima kasih. Sebelumnya kami tutup pemaparan buku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.